Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you fine. Okay. Today we will learn English in the third meeting. First, don't forget to present, and then I hope you ready to start the lesson today. In the second, please you prepare your notebook and your PowerPoint. Are you ready? Okay. Yeah. Here in this morning we will still discuss about label, but we will discuss in KD 3.3.2, yaitu tentang menentukan persamaan dan perbedaan struktur teks beberapa teks label. Untuk tujuannya, maka pada akhir pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, menentukan persamaan struktur teks beberapa teks label. Yang kedua, menentukan perbedaan struktur teks beberapa teks label. Okay, student, before I continue about structure of the label, let's first remember the material that we have discussed the last meeting. At first, the last meeting, we have discussed about the aim or the purpose of label, yaitu tentang tujuan daripada label. Do you remember? Ya, oke. Ya, bahwa tujuannya kemarin adalah untuk mengetahui tentang informasi secara detail atau to give detailed information. Yeah. Now we will discuss about the structure atau part of the label, yaitu bagian-bagian dari produk yang harus ada. Sebagai contoh di sini apa toh yang harus ada dalam produk itu? Yang pertama, di sana ada format informasi nilai gizinya. Kemudian juga ada takaran saji dan energi totalnya. Seperti yang kemarin sudah Ibu berikan. Kemudian juga di sana ada lemaknya, proteinnya, dan karbohidratnya. Kemudian ada juga jumlah gizi dan persentase AKG-nya. Kemudian juga kalian harus tahu apakah ada vitamin dan mineralnya. Kemudian di sana ada yang dikatakan bahwa informasi tentang gizi, jumlah persajian, ada lemak total, protein, karbohidrat, dan sebagainya, ini wajib dicantumkan. Kemudian, kalau untuk lemak, kemudian ada misalnya di sana ada gula atau tidaknya, mungkin di sini dapat dicantumkan secara sukarela. Tetapi kalau di sana ada keterangan lemak jenuhnya, mungkin dalam makanan atau itu ada lemak jenuhnya,
Kemudian di sana juga ada energi dari lemak itu, maka di sana wajib dicantumkan dengan persyaratan tertentu. Ya, ini contoh daripada structure atau bagian dari label. Ya. Di sini Ibu berikan pula cara mudah untuk melihat kandungan atau nutrisi dalam produk makanan. Maka di sana ada nutrition fact, yaitu untuk penyajiannya. Di sana akan diterangkan. Kemudian ada juga fat and sodiumnya. Di sana ada total fatnya. Kemudian juga ada proteinnya. Dan maka yang bisa kamu lihat, kalau untuk melihat produk dari makanan, maka untuk ukurannya atau penyajiannya, kemudian lemaknya, kemudian proteinnya ada atau tidak, kemudian di sana juga kebutuhan dari setiap individunya biasanya juga akan dicantumkan. Kemudian ada kalori, ada karbohidratnya, kemudian juga daily value, yaitu untuk nilai pengguna untuk nilainya, nilai atau yang ada per harinya itu bisa dipakai untuk berapa gram-gramnya itu. Oke, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, coba kalian bisa lihat dari buku paket kalian ya. Ya, di sana kamu bisa lihat di halaman 35 dulu. Nah, di halaman 35 sudah ketemu. Maka di sini Ibu berikan pengertian, fungsi, jenis, dan ketentuan label produk. Maka apa saja toh yang harus ada dalam label pangan itu atau produk makanan itu? Mungkin nanti juga apakah yang harus ada dalam label obat-obatan ataukah yang ada dalam label kosmetik. Jadi di sana akan ada perbedaannya. Nanti kalian bisa lihat antara persamaan dan perbedaannya. Maka yang pertama yang harus ada dalam label itu, ini sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut. Yang pertama, kamu lihat di halaman 35 ya. Yaitu ada kata brand. Ya, ada kata brand. Nomor 1 itu, ya. Atau merek. Ya, mereknya. Kemudian yang kedua, name of drug. Nah, kalau di sana dikatakan name of drug, ya, nomor 3 halaman 35, yaitu nama produknya. Nama produknya. Kemudian ada juga description, ya, untuk mendeskripsikan tentang obat itu, tentang obat apa. Kemudian juga ada content, ya, atau amount, yaitu isinya. Di sana ada isinya. Isinya itu berapa mili atau berapa gram dan sebagainya, tergantung produk apa yang kamu gunakan. Kemudian di sana juga ada uses, ya. Ada uses, ya ini penggunaannya. Kemudian juga ada direct to use and
dosis. Maka direct to use or dosis ini penggunaan secara langsung dan dosisnya. Direct to store itu cara penyimpanannya. Kemudian expiration date itu tanggal kadaluarsanya. Kemudian juga mungkin ada di sana nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran. Apakah di sana ada PIRT yaitu produk dari ibu rumah tangga, mungkin dengan MD atau ML. Kemudian ini yang penting juga kamu lihat di sana ada kata halal. Ada kata halal. Kemudian ada juga nama dan alamat pabrik yang memproduksi atau importernya. Jadi kalau nanti tidak ada alamat pabriknya maka kamu harus hati-hati. Mungkin ini belum terdaftar. Artinya belum tahu apakah itu memang baik untuk dikonsumsi atau tidak. Jadi kamu tidak boleh sembarangan menggunakannya. Dan biasanya juga di sana ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Kemudian layanan konsumen. Layanan konsumen juga biasanya di sana ada. Maka itu sekurang-kurangnya di sana jadi ada seperti itu. Atau saya ulang lagi, mungkin ada brand yaitu mereknya, kemudian nama produknya atau name of drug-nya, nama produknya, kemudian juga berat bersihnya berapa gram, berapa mili, seperti itu. Kemudian nomor pendaftarannya, sudah didaftarkan. Kalau sudah didaftarkan, insya Allah itu memang sudah dicek laboratorium. Kemudian ada tulisannya halal. Ini penting ini, ada tulisannya halal. Kemudian juga nama dan alamat pabrik yang memproduksi. Dan tidak kalah pentingnya juga di sana ada tanggal kadaluarsa. Atau mungkin kalau di sana tidak ada expired atau tanggal kadaluarsa, mungkin ada tulisan best before. Ada kata tulisan best before, baik digunakan sebelum kapan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ini bagian-bagian yang harus ada. Kalian minimalnya seperti itu. Oke, sebelum Ibu masuk pada latihannya, kita ingat dulu lagi ya. Tadi kalau dalam label atau part of the structure-nya, bagian-bagian daripada label ini yang harus kalian ketahui, maka kita ingat yaitu yang pertama di sana ada nama produknya, kemudian ada juga deskripsinya. Deskripsinya ini untuk apa? Produk itu untuk apa? Gunakan apa? Apakah obat? Apakah itu makanan? Ataukah itu kosmetik? Ya. Kemudian juga tadi ada isinya, konten, ya, atau dosisnya. Ya. Kemudian penggunaannya, usage-nya. Ya, expired atau best before-nya. Oke, itu sekarang saya harap kalian sudah lebih jelas ya, untuk apa atau yang harus ada dalam sebuah produk. Ya, biar kalian lebih jelas lagi, maka tolong kamu kerjakan latihannya ya. Do in your notebook. Ya. Do the exercise in your notebook. First, do the exercise on page 46. Do the exercise on page 46. 46. Jadi kalian kerjakan dari buku paketnya halaman 46. Itu sebagai latihannya ya.
Kemudian yang kedua, the second, take one of the product. Kamu ambil salah satu produk, nanti kamu bisa cari. Boleh kamu mungkin punya makanan, kemudian kamu lihat ya, bagian-bagiannya. Ya. Take one of the product, medicine or food. Ya. Write facts and statement-nya. Oke, kamu ambil salah satu produk, boleh obat-obatan atau boleh makanan. Makanan yang biasa kamu beli itu, ya. Kalau di sana ada kemasannya, kalian bisa pakai. Atau mungkin obat-obatan, ya, bisa juga. And then please you write facts and statement-nya. Jadi kamu tulis brand of produknya apa, name of produknya apa, konten, ya, seperti di halaman 46 tadi. Ya, seperti di halaman 46 tadi. Oke, cukup jelas? Ya. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa ditulis di buku catatan. Kemudian insya Allah kita ketemu lagi, akan kita bahas apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, I think time is over. Ya, cukup di sini dulu anak-anak. Semoga kamu tetap semangat. Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.